Oke, aku mulai. Aku perkenalin diri aku dulu. Pertama, nama aku tuh Anissa Ayumi. Aku representatif dari kampus di Melbourne, namanya NTCA, National Training College of Australia. Untuk NTCA sendiri itu kita itu adalah FET, dan kita itu berdirinya sudah cukup lama dari tahun 96. Jadi NTCA ini salah satu kampus yang lumayan legit karena berdirinya udah cukup lama dan udah cukup terpercaya gitu di sana, udah terakreditasi juga gitu. Terus ini dia tadi yang seperti aku bilang, kita udah berdiri sekitar 25 tahun lebih. Terus ada lebih dari 20.000 student yang juga udah graduate dari NTCA. Terus kita juga ada dynamic extracurricular activities, sama ada banyak apa ya, student dari berbagai negara. Dan memang kebetulan dari Indonesia sendiri itu kita lagi lebih banyak itu student dari Bali gitu, terus abis itu dari Pontianak gitu. Tapi numbersnya cukup oke. Terus juga mm, letaknya NTCA itu ada di CBD, di tengah kota Melbourne. Dan untuk ke NTCA, untuk ke kampus itu sendiri itu gampang banget karena di tengah kota. Jadi eh, untuk mencapai ke situ tuh banyak transportasi umumnya gitu, kayak tram atau bisa pakai bus atau pakai apa, train gitu. Terus ini NTCA Partners, kita udah kerja sama-sama banyak banget partners yang di sana. Kita juga punya ISA, Student Advocate. ISA itu eh, student support untuk student-student offshore yang dari luar negeri, dan itu bisa dihubungi selama 24 jam. Misalnya kayak orang Indonesia di sana nggak ada teman atau apa segala macam, nggak punya warga juga gitu. Terus bisa minta bantuan ISA dan mereka bisa menggunakan bahasa kita gitu. Jadi misalnya kayak mau minta temenin kayak nyari akomodasi atau mau nyari kayak groceries yang paling dekat di mana dan segala macam, bisa minta sama ISA ini. Itu salah satu privilege yang NTCA punya gitu. Ini dia NTCA partner ISA itu ada Safe Student App-nya. Terus ada yang mau interupsi? Lanjut ya. Terus ada 24 hours emergency contact number, lalu ada legal representation-nya, akomodasi, visa regulation, OHS, C, medical, advocacy, well-being, travel, finance, mobile phone, local transport card. Ini semuanya kita menyediakan. Jadi kalau student butuh apapun bisa minta tolong sama ISA ini. Kita menyediakan untuk kita memprovide inilah untuk ke para students gitu. Program yang kita tawarkan itu eh, hari ini kita akan fokus ke construction, eh, lalu juga ke hospitality dan juga food beverage and pharmaceutical. Sorry. Nah, untuk courses yang ini, hospitality management courses itu kita ada certificate 3 in patisserie, terus juga kita ada certificate 3 in commercial cookery, terus kita juga ada certificate 4 in kitchen management, ada diploma of hospitality management, dan juga ada advanced diploma of hospitality management gitu. Terus kalau untuk hospitality management coursesnya itu kita itu pathway-nya lebih ke chef assessment and career
Progression itu nanti bisa kita obrolin setelah apa? Setelah presentasi ini. Lalu kita juga ada construction and plumbing courses, yaitu di certificate 3 in wall and ceiling lining. Lalu juga ada certificate 3 in solid plastering, ada certificate 3 in carpentry, ada certificate 4 in building and construction, lalu juga ada diploma of building and construction. Tuh. Lalu untuk baking course-nya sendiri itu kita ada di certificate 3 in baking gitu. Untuk intake-nya sendiri itu kita ada di 8 Juli, 30 September, dan 11 November untuk di tahun ini gitu. Jadi untuk April itu kan udah lewat, jadi kita start di 8 Juli, 30 September, dan 11 November. Sorry. Ini untuk applicant entry requirements-nya, in general itu student itu harus berumur 18 atau lebih untuk international student dan juga udah selesai studinya sampai dengan tahun ke-12 gitu atau kelas 12. Lalu kita juga membutuhkan IELTS yang band score-nya itu 6 academic or general or equivalent. Terus setelah itu juga harus kompeten dalam menulis dan berbicara bahasa Inggris karena itu standar basicnya ya untuk daftar ke apa ke college di Australia itu sendiri gitu. Terus bisa menggunakan komputer Microsoft Office, Adobe Acrobat Reader, and Adobe Flash Player. Itu juga lebih bagus lagi. Ini untuk offer letter checklistnya. Yang pertama itu biasanya identity documentation requirements, passport. Nanti pasti akan dibantu dijelasin lagi sama Kak Utami dan juga Kak Martini. Ini untuk yang kedua academic documentation requirements kayak high school transcripts gitu, any other study documents from the home country. Lalu juga ada resume requirements kayak CV itu lebih bagus lagi kalau ada kalau memang udah pernah kerja atau udah pernah internship dan segala macam. Kalau punya resume itu bisa dilampirkan juga lebih bagus lagi. Lalu English Language Documentation IELTS dengan skor minimum 6 dan PTE skornya 50. Lalu juga dibutuhkan bank account statements, student loan document, financial sponsorship documentation. Lalu yang terakhir itu yang paling penting genuine student requirements. Jadi bikin statement of purpose addressing the GS requirement gitu. Ini untuk genuine student test checklist of your applicants. eh ini bisa dijelasin nanti setelah Q&A kali ya, pas Q&A. Gitu. Ini untuk COE checklistnya bisa dibaca di sini. Eh, Nanti dokumennya sign off letter itu student atau agent, initial payment receive, GS, terus lalu interview dengan NTCA. Setelah interview ada LLNB test, yaitu student yang jalanin interview itu nanti setelah udah sign over letter, udah initial payment receipt, terus abis itu akan diinterview sama pihak NTCA gitu. Jadi lebih kayak persiapan untuk kayak ditanya kenapa NTCA, kenapa ambil courses itu, kenapa Melbourne, kenapa Australia gitu. Jadi harus benar-benar genuine gitu. Tapi pada dasarnya interviewnya itu bisa dibilang mudah sih. Oke, mungkin itu sih yang baru bisa aku jelasin eh, mengenai NTCA. Nanti lebih lengkapnya lagi mungkin bisa di kolom pertanyaan dengan Kak Utami juga dan Kak Martin. Sekian dan terima kasih.
Thank you, Sis Anissa. Sama-sama. Oke, Sama-sama, kita Kak. ini cukup singkat. Jadi mungkin kalau teman-teman punya pertanyaan langsung aja ya. Bisa raise hand juga. Sementara aku bacain yang ada ya. Mungkin Malam sebelum ke Kak. pertanyaan, aku Gimana? nambahin sedikit kali ya. Jadi Oh, gini boleh, teman-teman, boleh. tiga skill yang ini itu ada di dalam skill occupation list. Yang pertama adalah baking. Kebutuhannya untuk baker itu Baik. sekarang ini lagi tinggi-tingginya. Aku coba share screen ya, sedikit ya. Ini buat teman-teman supaya tahu aja. Sebentar ya, my screen. And then occupation shortage list. Ini kelihatan nggak ya? Kelihatan nggak? Belum keluar, Kak. Belum keluar. Sekarang? Belum. Nah, Udah. sekarang udah. Oke ya. Ini adalah occupation shortage list. Jadi kalau kalian mau Mm-mm. ngambil course, itu sebaiknya kalian kecek dulu. Ada nggak sih courses ini, occupations ini bakalan ada nggak dalam 15 tahun ke depan? Gitu. Nah, kalau kita ketik baker, itu dari ujung sampai ujung itu nggak ada orangnya, shortages. Intinya, selama Australia masih makan roti, itu mereka masih butuh baker. Jadi ini adalah sesuatu yang sustain. Memang orang bisa come and go, datang dan pergi ya, karena pastilah kalau misalnya kamu masuk ke di entry level, kamu akan cepat tergantikan. Makanya kita bilangnya jangan cuman mau jadi tenaga low skill. Kamu Betul. harus naik kelas. Caranya gimana? Satu, sertifikasi diri kamu. Dengan kamu jadi tenaga ahli, maka kamu bisa tetap bertahan dalam jangka waktu yang lama. Bisa punya kesempatan untuk disponsorin. Yang kedua, jurusannya ada apa aja tadi? Ada wall and, kalau nggak salah ada plasteral ya. Iya, betul. Ada. Itu dari ujung sampai ujung, dua occupation ini ada di NTCA. Tapi kalian nggak bisa ngambil cuman sertifikat tiga aja. Kalian harus combine dengan Diploma of Construction. Jadi plasterer itu tukang plaster. Yang di Betul. Indonesia itu, iya yang di Indonesia itu gajinya mungkin tukang sekitar 200 sampai 250 sehari ya. Atau Mm-mm. mungkin 250.000 sampai 300.000 sehari. Di Australia kalian dapatnya lebih. Angka awalnya itu kalau kalian disponsorin pakai 482 itu adalah 76.000 per tahun. Itu entry level, teman-teman. Ingat, Mm-mm. itu entry levelnya mereka. Jadi kalau misalnya kalian punya sertifikasi Australia, itu akan mempermudah. Kan banyak, bukannya nggak banyak loh tenaga tukang di Indonesia, banyak banget. Tapi gimana caranya nembus pasar Australia? Nah, salah satu caranya adalah dengan memiliki kualifikasi Australia, sekolah ini ya. Ini ada plasterer, dan satu lagi ada chef. Ya, chef ini Betul. memang sudah, kita nanti lihat ya, SAF ini memang sudah regional shortage. Shortages maksudnya tidak shortages di semua daerah. Dia mulai masuk ke regional, bentar lagi jadi no shortage karena sudah banyak lulusan SAF yang ada di sana. Tapi tetap ini masih peluang. Kenapa? Di Melbourne sendiri itu adalah pusat kuliner di sana ya. Ada banyak banget, ada ribuan kuliner yang ada di sana dan orang tuh ya datang dan pergi. Jadi itu bagus untuk tahap awal kalian bisa masuk di dalam dunia culinary dan nantinya bisa mungkin bisa aja di endorse jadi brand ambassador dan lain-lain, tapi ya tetap Betul. harus eh, stand up, nggak bisa biasa-biasa aja hidup. Kalau biasa-biasa aja itu nggak bisa. Nah, yang masih shortage itu adalah cook. Ya, cook itu masih nggak ada orang. Cook tahu kan, di bawahnya chef itu ada cook ya. Nah, cook itu tukang masak kalau kita. Dari ujung sampai ujung itu masih nggak ada orang. Nah, untuk entry levelnya sebelum chef kalian masuk di cook dulu. Kemudian ada pastry cook juga. Pastry cook ini aku lebih seneng pastry cook karena yang lebih ringan buat cewek ya. Kerjanya cuma dari pagi sampai jam siang kayak gitu. Habis itu kita beres-beres. Nah, itu masuknya di regional shortages ya. Tapi peluangnya kalau kalian ambil bakingnya, kalian bisa jadi pastry cook, kalian juga bisa jadi baker. Ya, gitu aja dari saya teman-teman. Oke, sip. Kita langsung go to the questions ya sekarang. Ya. Malam Kak, umur 30 tahun, tamatan SMK, bisa ambil jurusan construction di Aussie nggak? Jurusannya apa ya? Kira-kira. Kak, Dia, mungkin kalau line dan gap year-nya tidak terlalu jauh masih bisa ya oh, diusahakan. Kita masih bisa terima. dia tamatan SMK dan dia pengen ambil construction.
Oke. SMK-nya tapi asal sejurusan dan ada pekerjaannya itu masih online, itu masih mungkin sih, masih sangat mungkin. Apalagi umurnya masih 30 ya, gitu. Dan diusahakan ada IELTS, PTI, Mm-mm. itu sih yang paling penting. Oke. Hmm. Oke, lalu next untuk perkiraan biaya mungkin secara keseluruhan ya. Oh iya, perkiraan biaya ya. Aku Mm. boleh share kalau untuk biaya itu di sorry, sebentar. Kalau untuk biaya di construction itu eh, s- karena akan digabung, untuk offshore sendiri itu kita nawarinnya lebih ke Certificate 4 in Building and Construction dan juga Diploma of Building and Construction. Itu durasinya sekitar 92 weeks. Total price-nya itu di 29.000 dolar Australia gitu. Dan untuk NTCA sendiri itu sebelumnya aku disclaimer dulu, NTCA itu kita eh, bisa di divide di apa sorry di ada sistem bisa dicicil ya gitu sampai lulus gitu sih. Oke, jadi untuk cicilan sampai lulus kira-kira apakah tiap bulan atau per 2 bulan sekali atau per term atau gimana? Biar Kalau teman-teman jelas itu nih. sih bisa aku kembalikan lagi sama kakak-kakak dari Eagle betternya gimana, tapi kalau dari NTCE sendiri sih kita merekomendasikan itu eh, per term gitu. Per term berarti 4 bulan sekali ya. Ya, Sorry, tiga, tiga tiga bulan, bulan. Tiga tiga bulan bulan, sekali. 1 tahun empat kita tiga kali. bulan. Mm-mm, betul. Oke, itu 1 tahun per term tuh berarti berapa sih biar ini jelas. Kira-kira eh berapa? Dua Setahun ribuan ya? itu kan kalau misalnya construction, Mungkin boleh tampilin brosur itu kali sis oh yang ya, offshore. Slide-nya. oke oke, aku Ya, share screen ya, boleh, boleh. Biar pada jelas kalian semua kan. benar benar. Eh, udah ya, udah kelihatan ya. Oke, kelihatan nggak? Oke, Yes, kelihatan di sini. ini untuk yang construction. Di sini ada durasinya. Untuk Certificate 4 sendiri itu di 40 weeks dan Diploma of Building Construction itu di 52 weeks. Tuition fee-nya segini, material fees-nya segini. Jadi total price untuk keseluruhan 92 weeks adalah 29.000 dolar Australia. Gitu. Oke, let's see kalau misalnya di breakdown menjadi per term itu kira-kira berapa satu termnya? 92 weeks itu Sebenarnya sih dari yang teman-teman. sudah-sudah yang berangkat itu bayarnya malah per bulan. Jadi Iya, bukan per per term. bulan juga bisa sih. Per Iya, bulan jadi kurang lebih berapa? Biar teman-teman kan ada dapat yang gambar. 900-an sebulan, ada yang 1.100 tergantung berapa lama mereka ngambil kursesnya. Karena ini nanti kan bakal semuanya ditotalin tuh. Terus udah gitu Mm-mm. DP-nya cuma 2.500 sehingga balance-nya itulah yang dibagi berapa lama mereka course. Misalnya mereka course-nya total 92 weeks ya udah dibagi tuh berapa bulan tuh dapatnya. Wes, ini Ringan murah banget. paket hemat banget ini ya. Iya. Jadi kalau Betul. misalnya yang udah di sana itu kan, yang udah di sana, student kita yang udah di sana itu ngambilnya itu kayaknya nggak sampai 1.000 cicilannya. Iya, nggak nyampe sih. Itu tuh Betul. berarti kalau let's say kita berandai-andai part-time enten ini cukup kebayar ya. Nutup banget sih, nutup banget masih bisa buat, Wow. masih bisa buat biaya hidup, biaya sehari-hari, groceries dan segala macam tuh masih bisa dibagi dan nutup banget sih, betul. Tapi tetap ya, ininya uang tunjuknya tetap tetap Iya, ada uang tunjuk karena kan kita level 2. Jadi iya, meskipun sekolahnya murah, uang tunjuknya tetap ya, tetap. teman-teman. Ya, Oh, uang tunjuk bisa diusahakan lah ya. Kan hanya untuk pengajuan visa aja. betul. Nah, oke.
Cuma ini very very interesting lah ya. Teman-teman bisa lihat nih. Jadi kuliah di Aussie ini membuktikan tidak mahal. Iya betul, karena bisa dicicil per Mm-mm. bulan. Per bulan udah kayak Iya. SPP di Indonesia ya. Iya, benar. Sebenarnya NTCA memperbolehkan per bulan, cuman kalau kadang suka ada yang boleh nggak per term atau boleh nggak per semester atau apa-apa, tuh boleh banget juga nggak apa-apa banget karena memang keringanannya seperti itu gitu. Karena kan memang tujuannya mau sekolah ya, jadi NTCA sendiri tidak mau memberatkan gitu. Mantap, mantap. Oke, we Mm-mm. go to the next questions ya. Jadi jelas ya teman-teman soal biaya karena namanya orang Indo pasti istilah untuk biaya pasti menarik untuk dibahas dan harus Betul, jelas. Dibalik itu benar. seberapa lu punya duit lah ya. Iya. Hmm. Oke, next question from Fanny. Apakah saya masih memiliki peluang untuk diterima program FED jika saya sudah memiliki gelar S2 dan pengalaman kerja di bidang perbankan? Mengingat FED berada di Hmm. level yang lebih rendah. Aduh, udah S2 nih, susah ya. Gimana Kak Utami kalau menurut dari NTCA dari aku pihak sekolah I would not recommend karena dari pihak imigrasi sendiri pasti udah bakal kayak menolak sih sayang aja maksudnya visanya mending langsung ambil S2 lagi atau master gitu. Daripada daripada nyumbang. Hmm. Daripada nyumbang dua Iya, ribu ini udah pasti donasi ini soalnya. Iya, Betul. mendingan negara lain yuk. Kalau Itu udah S2, Ah, kalau udah ya. S2, kita banyak pilihan negara. Saya dan Martini, kita punya banyak banget pilihan negara yang welcome sama pendidikan yang berlapis-lapis itu UK pastinya. Betul. Kemudian berlapis-lapis. kalau kalian masih mau ngejar permanent resident, New Mm-mm. Zealand sama Kanada itu masih negara yang asik untuk dieksplor. Meskipun Kanada lebih lebih ekonomi Kanada tidak secantik New Zealand, tapi New Zealand Hmm. sekarang eh, bukan New Zealand sekarang, New Zealand lebih kecil daripada Kanada. Jadi ada dua hal Iya ya. betul. Kanada lebih Kalau gede, Kanada ekonominya lebih banyak pilihan. iya. Kalau New Zealand untuk apa namanya pekerjaan segala macam dia cenderung lebih sepi dan lebih sedikit pilihannya. Ya, benar. Ekonomi Kanada tidak bagus hari ini, tapi ke depan akan bagus. Jadi kalau kalian starting dari sekarang, ya mungkin nanti ke depannya bisa bisa ada harapan ya. Nggak ada yang pasti kan, tapi Kanada ya ke depan ditarik garis panjang ya akan bagus. Sekarang masih banyak sekali pembenahan. Cuma di daerah RCIP, di daerah sudut-sudut ya, Kanada ya Martini ya, itu masih menjanjikan. Iya, intinya tergantung areanya dan tergantung programnya. Masih oke kok. Masih banyak sending student juga ke sana. Malah Oke, bahas nanti mungkin Kanada kita. iya bisa di intinya teman-teman di sini kalau misalnya dari segi pendidikan dan juga segi usia nggak masuk untuk Australia, nah kita bisa discuss nanti ya untuk negara lain gitu. Jangan menyerah dulu. Mau mau yang budgetnya klinis apa namanya klinis-klinis ya budgetnya klinis-klinis budgetnya tipis-tipis kita juga punya Vietnam ya oke Nice. lanjut. Oke, oke, and then apakah ada batasan umur maksimalnya untuk NTCA? Kalau untuk NPCA sendiri batasan umurnya itu kita menyesuaikan due to visa purpose itu adalah visa student itu batasnya 35. Tapi kalau sudah di atas 30 itu high risk. Takutnya ya itu tadi seperti yang kayak Kak Utami bilang jatuhnya nyumbang gitu. Sebenarnya kalau dari kita sendiri pengennya dari 40 50 tuh kita mau terima sih gitu. Cuman visa studentnya sendiri itu batasan yang paling paling maksimalnya itu 35 gitu. Dan sayang kalau misalkan ngambil di umur 35 atau 34 nanti kan abis studi langsung balik lagi ke Indonesia. Kan pengennya lanjut biar kayak dapat PR gitu. Sama Biasanya, dapat work visa kan? iya Kan betul. buat yang belum tahu, kalau work visa after graduate-nya Aussie itu maksimal kalau apply di usia 35. Jadi kalau kalian usianya udah mepet di umur 34, kalian baru masuk, and then baru sekolah 2 tahun, kalian lulus udah lewat dari 35, itu kalian nggak bisa apply work visa-nya. Jadi kalian harus pulang ke Indonesia. Tapi Gitu. kayaknya juga itu kalau di Mm. atas tiga dia 34 dia apply VAT itu nyumbang deh mending Mm. kasih Iya, tahu ke gua jelas kita nanti bisa kita di bukan announce.
Kita Iya, bukan mau mempersulit kalian ya. Ini peraturan betul. murni dari imigrasi Australia. Oh, iya, Jadi betul. ya daripada kalian sumbang ke itu, mending sumbang ke kita. Benar. By the way gini, Hah, untuk college itu range-nya hmm, aku pikir yang visanya masih masuk akal karena kan kita ngurusin visa juga. Itu Iya, 28 itu masih oke, tapi di atas itu tuh sangat-sangat risky berat. sih. Bisa. Mm-mm. Betul. Ada kasus yang tembus kok, yang 30 Ada tahun Betul. kasus ada. yang tembus 30 tahun, kita juga ada beberapa. 31 tahun ada, 32 tahun juga ada. Cuman dengan benar-benar Strong profile lah ya mungkin. strong profile, strong reason kenapa dia harus study. Itu kan yang dibutuhkan. Kenapa lu mau study di Betul. usia segini? Ya, heeh. Oke. Oke, jadi soal usia clear ya teman-teman. And then next, kalau ngambil studinya dari background S1 jatuhnya downgrade ya. Soalnya saya Iya. lihat tadi Serti 3, 4, dan lain apakah menerima jurusan yang tidak selinear. Bisa sih nggak selinear dari kamu punya S1 asal kamu ada kerja di situ kan. Mm-mm. Masih Mm-mm. align dengan pekerjaannya gitu sama courses yang diambil, asal masih align itu mungkin masih bisa. Usianya berapa nih Nika? Kan tergantung juga dari usia ya. And Mm-mm. then dari Seto, semoga diberikan kesehatan setiap hari. Saya seorang lulusan S1 Undip dari Semarang nih. Mau bertanya cara dapat visa skill, sertifikasi, apakah bisa online? Sis, kamu jawab yang ini, sis. Sertifikasi bisa online. Saat ini kita ada nggak ya online, sis? Sis Anissa? Hmm, Sertifikasi Belum ada ya? bisa online. Kayaknya belum ya. Di, Oke. di NTCA nggak ada online, tapi oh, di enggak, Uniline ada. enggak. NTCA belum ada. Kalau untuk offshore online tuh kita belum ada. Kalau untuk onshore ada, yang memang Tenang, udah di sana gitu. ya Oh, tenang. Kita ada webinarnya yang suka Hmm, online-online. Kita ada webinarnya tanggal 1 nanti bareng dengan Upgrade. Itu online dari Amerika. mm-mm. nice. Oke. Mm. Tadi info biaya udah ya, Seto ya. Oke. And then bagi kontak WA boleh itu sis kamu bisa tolong bantu ketik ya. Oke, and then next. Halo Kak, apakah ada program sertifikat 3 in welding? Enggak, belum ada. Kita belum ada. Belum ada. Mm-mm. SMK Kulineri Kak umur 20. Oh, bagus nih. Culinary umur 20. Lulusan SMK. Oh, Boleh nih, masuk. Mantap. masuk ya. Kamu si Denmas nanti tinggal hubungin aku atau sis Utami untuk proses nih. Kamu bisa nih ya. Oke. And then malam Kak, apakah ada kemungkinan untuk usia 43 S2 pendidikan untuk ambil? Tidak. Sayang Tidak. sekali ya, Mm-mm. sahabat Kalau TS vet, Mitra. ya. Usianya udah terlalu expired. S2 lagi Hmm, pendidikan, maaf. Kamu bisa kok, masih bisa keluar negeri ke negara lain. Ya, masih betul. banyak. Masih banyak Uh, peluang di kita negara banyak lain. fan student di atas usia 40, tenang ya. Tapi nggak Betul. bisa Australia, tolong jangan memaksa. Atau jatuhnya kamu nyumbang, ya. Oke. Lalu malam Kak, kalau kita college NTCA jurusan bakery bakal ada internship nggak ya? Kalau ada internship itu student cari sendiri atau MTCA ada programnya gitu, maksudnya dicarikan gitu. Thank Oh you. gitu. Kalau untuk DNTCA sendiri itu, kita itu untuk sertifikat misalkan ngambil baking atau ngambil apapun, itu memang di Australia sendiri visa student itu eligible untuk part-time gitu selama 24 jam 1 minggu. Memang diperbolehkan gitu. Tapi untuk pekerjaannya dicariin atau enggak, itu semua tergantung performa dari studentnya. Tapi dari NTCA itu banyak bekerja sama sama restoran, terus juga kafe, dan juga kayak toko-toko kayak bakery gitu di Melbourne gitu. Jadi nanti kita bisa kayak merekomendasikan kayak ini student kita performanya oke, sering masuk kelas, nilainya bagus gitu. Terus kita bisa ini apa namanya bisa rekomendasikan ke tempat yang memang udah partnership sama NTCA gitu. Tapi yang misalkan kayak aduh performanya kurang dan segala macam, tapi mereka akan tetap part time itu tetap bisa sih karena memang visa student Australia itu eligible untuk part time gitu. Oke. Lalu next, Kak aku ada
pengalaman di bidang sebentar tadi. Oh, pemasangan aluminium dan kaca. Nah, kira-kira diarahin ke mana nih? Bisa Hmm, construction? Ah, bisa ya, kalau saya mungkin ke Certificate for Building and Construction kali ya. Tapi mm, memang nanti lebih banyak kalau Certificate for sama Diploma of Building ini tuh lebih banyak teori dibandingkan prakteknya gitu. Tapi oh, memang oke. setelah lulus akan jadi builder, Builder. tuh, Oke. builder di sana. Karena memang lagi high demand kan Iya, pekerjaan construction konstruksi lagi di high out. demand. Betul. Oke, and then from Lia, Kak suami saya saat ini kerja di perusahaan bidang otomotif body repair lulusan D3. Mm-mm. Kira-kira bisa masuk kerja yang mana ya? Apa saja yang dipersiapkan untuk berangkat? Maksudnya study ya di sini ya, karena di sini nggak bisa langsung kerja. Kalian harus ada sertifikasi dulu nih dari Australia. Jadi ini Betul. kalau otomotif body repair, kira-kira suggestionnya apa sih? Kalau body repair otomotif itu kebetulan di kita sih belum ada ya Negara, yang online. itulah saya. Mm-mm. Kampus lain kita ada yang otomotif. Oh Nah, ya, kampus tuh. lain ada ya. Nanti Lia bisa Heeh. hubungin aku atau Sis Utami ya untuk diarahin ke kampusnya. Yes. Oke, and then aduh, dana talangan nggak ada sayang. Oke. Belum ada. Ya, belum ada. And then kalau onshore Kak, kalau onshore lebih mudah dong. Onshore lebih mudah, Gas betul. aja, Selama ya udah kan? di sana, mudah. Kemarin-kemarin pun kita ada student juga onshore gitu, dan prosesnya memang lebih mudah dan lebih cepat. Nah, Visanya waktu itu 1 minggu udah keluar. wow. Ya, Keren untuk yang kan? onshore langsung bisa hubungi ke Eagle Overseas. Ya, Kak, izin bertanya kalau downgrade apakah pengaruh dengan visa? Iya, tentu ada Pengaruh. pertimbangan, pengaruh Sangat banget. berpengaruh. Cuma kalau profil kamu kuat and then GTI kamu GST kamu bagus and then kayak apa profil kamu kuat, bisa aja karena kita juga banyak lulusan S1 and then ambil Iya, diploma. Mm-mm. betul. Dan selamat malam Kak, saya tertarik ke construction carpentry. Jika kita ambil student visa, apakah dibantu juga untuk pengurusan atau pendampingan terkait graduate visa dan dependent visa untuk partner? Iya, bisa ya. Untuk visa nanti aku sama sis Utami langsung yang terjun ya, terjun payung. Betul. Untuk estimasi biaya sertifikat 3 carpentry berapa ya? Jika pengalaman Kalau saya di solar panel farm, apakah bisa ambil carpentry ya, Kak? solar panel itu kayak agak kurang align ya, takutnya eh, nggak Kayaknya nanti align, nggak lolos. tapi takutnya nggak masuk. Kalau solar panel ambilnya kelistrikan lah. Ya, Iya, kalau building construction agak kurang align. Nanti Nanti boleh dirimu tanya ke boleh ambil one-on-one consultation, kita masih ada yes, sekolah kelistrikan di tempat lain. mm-mm, mm. Oke. Sebelumnya WHV. Oh, bagus lah. Itu nanti lebih iya, mudah. Oke. Oh, sebelumnya WHV. Mm-mm. oke sih. Oke sih, nanti boleh kontak kita ya untuk bisa discuss lebih lanjut. Bisa diarahin sesuai dengan bidangnya. Oke, Mm-mm. and then Kak, kalau lulusan S1 gimana Kak? Bisa nggak ya? Tadi udah ya, persyaratan apa aja? Sama aja persyaratannya. Ijazah, transkrip, paspor, resume, sama English test. Ya, tapi harus ada alasan yang kuat ya. Karena kenapa kamu dari Betul. S1 kenapa mau ambil diploma? Kan gitu. Cara daftar tinggal hubungin kita, oke? Itu tadi aku udah share nomor WA kita masing-masing. Kalian bisa hubungin kita ya. And then Ya, kalau kita ambil major hospitality, memungkinkan nggak buat student untuk part-time sambil kuliah? Iya dong, bisa kamu di LC banget. bisa banget. 1 jam, sorry, 1 minggu 24 jam ya. Yep, Jadi dua dua minggu minggu tuh 48. 48 jam. Dan satu Ya, bulan untuk kumpulin 2.000 dolar Aussie itu mudah. betul betul. Bahkan isunya nanti di bulan, ya nggak tahu sih ya, tapi dengar dari imigrasi katanya nanti mau ditambahin bahkan jadinya boleh 70 jam. Hah, Ya, wow, jadi lumayan kan? banget kan. Berarti 1 minggu tiga Tuh. puluh lima jam udah hampir Ya, full time itu ya. betul betul. Makin Full time kan nyayur. 40 jam. Hmm, Mm-mm. Makin endorse ya. betul. Oke. Lalu apa ini dari Mamun? Bedanya sama ini apakah make visa 500 atau make visa lain? Iya dong, kalau student Iya. visa sekelas 500 ya. Hmm.
Oke. Mau Nah, tanya itu apa? ada yang raise hand, dikasih kesempatan dulu kali ya. Oh, Oh oh ya sorry, iya, nggak lihat tuh. Dari Jason ya. Oke, boleh. Silakan. Malam Kak, untuk biaya kukri itu level 3 dan 4 itu berapa estimasinya ya? oke. Ini aku share ya, kelihatan nggak? Ada di package tuh. Certificate 3 itu dia kita package ke Certificate 3 in Commercial Cookery dan Certificate 4 in Kitchen Management dan juga Diploma of Hospitality Management. Jadi di totalin itu totalnya jadi 130 weeks untuk total price-nya di 24.700 Australian dollars. Tuh. Oh, 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 itu udah sama asuransinya ya Kak? Eh ini angka ini Ya itu maksudnya sudah include dua sama puluh empat ribu asuransinya. itu udah pokoknya udah include semuanya selama study kamu selama 130 weeks ini udah sama perintilannya juga dan ya udah sama asuransi deh. Sama Ah, Eh eh, enggak alat-alatnya sorry gitu. sorry asuransi sorry sorry OSHC belum dong. OSHC itu belum termasuk sih itu nanti Itu OSHC belum. itu di awal. Itu terpisah ya. Hmm. Iya iya OSHC sekitar OSHC 1.800-an. terpisah. Sorry 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 iya betul betul betul. Jadi ini pure ini aja, apa namanya, total price aja untuk tuition fee gitu. Itu udah sama alat Udah, gitu-gitu ya Kak? udah benar-benar udah sama kayak peralatan masaknya, udah sama kayak misalkan ada apa cooking booknya dan segala macamnya itu udah include semua-muanya. Oh, tadi 1.800 ya Kak SHC-nya kira-kira. OSHC itu sekitar sekarang berapa ya Kak? Gimana? OSHC 1.800. sekarang 1.800 ya? 1.800-an. Heeh. Iya, betul 1.800. 1.800 tuh apa tuh, sorry? OSHC, say. Oh iya. Beda beda ini beda. Beda program beda, karena kan tergantung durasinya juga ya. Tapi Iya. kurang lebih Mm-mm. sih minimal 1.800. Iya, tapi kayaknya nggak lebih dari 1.800 deh. Lebih kalau misalnya dia lebih ini lebih Oh, panjang, lebih lama durasinya ya? ya Oh ya, durasinya ya, ya. lebih lama. Oke. Sama ada yang urusin yang migration agent untuk visa nggak Kak di sini? Ini, Visa kita berdua yang urus ya. mm-mm. Nanti akan di-guide, Kak Utami dan secara Kak detail. Martin tuh. Mm-mm. Oh, boleh minta nomor WA-nya Kak? Ada, aku udah share di note ya. Coba kamu cari atau Oh, oh yang ya, dua itu ya. ya ada aku tulis di situ. Mm-mm. Bisa selain visa Australia juga bisa. Oke. Oke, Jadi, thank you Kak. oke. Mm-mm. Oke, next. Tunggu. NTCA bisa onshore dan offshore. Bisa ya, dua-duanya Bisa, bisa. bisa, dua-duanya bisa. Kak, anakku lulusan perhotelan umur 24, apa bisa kerja di sana? Jurusan apa ya? Bisa, Sekolah dulu bisa kerjanya. banget. Iya, Bisa. setelah setelah sekolah baru bisa kerja. Ya, Dan harus bisa sekolah kerja dulu. part-time. Bisa kerja part-time ya. Iya, betul. Bisa kerja part-time. Oke, Kak Utami bikinin webinar untuk abroad. Ya, nanti kita ya. Tenang ya, ada jadwalnya Mas sendiri. Follow terus sosmed kita pokoknya ya. Untuk info-infonya atau itu kontak WA selanjutnya. Oke, lalu ada Siti. Silakan Siti. Siti ada raise hand. Boleh langsung unmute. Halo, Kak Siti. Apakah kepencet ini? Kita lanjut ke questions aja sambil nunggu ya. Uang Mm-mm. tunjuk berapa perkiraan? Nah, sekarang nih karena Aussie lagi, kita tuh Indonesia lagi di level 2, jadi memang harus ada uang tunjuk. Dan itu sebenarnya minimalnya itu mungkin setelah dihitung tuition fee dan cost of living, itu rata-rata sekitar 500 juta ya. Betul. Mm-mm. Selama 3 bulan terakhir.
Lalu dari Ida, NTCA ada di Perth. Wah, kamu di telat nonton ini tadi nih. Iya, kalau NTCA itu kita kebetulan cuman ada di Melbourne, tapi untuk kitchennya itu kita ada dua. Yang pertama di Melbourne dan satu lagi di Richmond gitu. Tapi kalau untuk kampusnya sendiri kita cuman di Melbourne, Iya, di, PBD. di Perth belum ada ya. Kalau Ya, mau ke Perth bisa ke tempat lain. Kita juga ada. yep. Oke. Lulusan SMK Teknik Sepeda Motor Kak, umur 19. Oke nih. Teknik Tapi untuk umur teknik 19 ya. otomotif belum ada. Tapi udah Yang pernah ada kerja sih. apa belum? Kalau ternyata mungkin udah pernah kerja, terus kerjanya pernah di construction atau mungkin ternyata hospitality, mungkin masih bisa. Oh iya, ini kamu Dias mau ambil program apa? Apakah kamu mau Hmm. otomotif atau program lain gitu ya? Ya, Jadi tolong diperjelas dulu pertanyaannya. Lalu dari Mamun, NTCA level assessment-nya berapa sis? level assessment itu kita di level 2. Level 2 ya. Oke. Lalu onshore biayanya rata-rata berapa Kak? Beda nggak? Onshore, kebetulan onshore aku nggak Nggak in handle ya? charge, iya, tapi bisa cek ke website kita langsung, ada semua di situ. Oke. Lalu Kak, kalau kita ambil di NTCA Hospitality, belum ada major yang bachelor degree ya? Apakah jatuhnya di 3 atau di 4? Belum ada. Kalau untuk di yang paling tingginya itu di graduate diploma, itu mungkin kalau di Indonesia sendiri setara dengan D4 kali ya. Kayak di bawahnya S1, ya, graduate diploma tuh iya ya ya, setara dengan D4 lah. Oh, setara di 4 ya. Graduate diploma bukannya di atas Di S1 atas, ya? oh Di ya di atas atas satu. bachelor ya. Di atas Iya, di atas. bachelor, di bawah Sorry, master. iya. Tapi dia Graduate diploma di bawahnya S2 gitu ya. iya, cuman dia benar-benar cuman ada graduate diploma learning. Jadi itu kalau misalnya kalian kayak mau masuk MBA, itu bisa Oh ya, jadi credit transfer untuk tahun pertama kalian masuk ke MBA. Jadi kan betul MBA betul di betul. Australia dia tuh 2 tahun. Nah, ini dia terima credit transfer, tapi hanya dengan unit tertentu seperti Dekin. Iya, Bener benar. ya, Sis ya? Iya, betul betul betul. Benar benar benar. Oke. Betul. Oke, Ya, ada sih kita graduate diploma. ya. Next. Selamat malam Kak. Mau tanya jika saya tertarik ke construction. Mhm. Oh, ini tadi sudah. Oke, wait. Makasih saya chat. Oke, dia ditunggu. Apakah NTC ini seperti Ausbildung di Eropa yang khusus lulusan SMA atau D3? Oh, Beda. mirip sih ya, tapi NTCA itu VET itu hampir mirip kalau di Indonesia tuh kayak politeknik ya, Hmm. kayak setara dengan politeknik gitu. Jadi kita belum ada bachelor, cuman yang udah S1 itu bisa ambil graduate diploma. Jadi mungkin aku kasih gambaran sedikit ya. Mm-mm. Di Australia itu Serti 3, ada Serti 2 juga, cuman itu nggak dijual ke international student. Ada Serti 2 juga. Nah, itu tuh di atasnya SMA atau setara dengan SMA. Jadi anak SMA boleh nggak misalnya habis kelas 11 mereka lanjut kelas 12 sih Serti 2 tuh boleh. Atau mereka tamat dulu level 12 kemudian dia lanjut Serti 2. Nah, Serti 2 atau dia langsung lanjut ke Serti 3 boleh juga. Jadi kalau misalnya kalian kayak ambil, oh aku mau ambil FAT, makanya yang usia jauh-jauh tuh yang usia kayak 30 mau ambil Hmm, FAT, sebenarnya kalau di sana tuh anak yang baru lulus yang ambil FAT gitu ya betul. teman-teman. Nah, eh, ada cert 3, ada cert 4, kemudian ada diploma juga. Nah, diplomanya mereka ini setara dengan diploma satu kita sebenarnya ya. Iya, benar. Nah, Mirip. tapi diploma, kalau kalian advance diploma, ambilnya kan ada advance diploma. Nah, advance diploma itu setara sama D2, tapi karena Australia itu S1-nya cuma 3 tahun, jadi kalau kalian udah nyelesain advance diploma, kalian berhak untuk nerusin bachelor degree. Dua yang diploma dan advance diploma itu bisa di top up ke bachelor degree. Jadi kalau tadi ditanya cert 3, cert 4 itu apakah sama dengan diploma? Bukan, itu bukan diploma. Iya, Diploma, iya. diploma. Betul betul.
Certificate, Iya, tapi itu certificate. adalah sertifikat keahlian dan ada banyak skill di Australia yang mengakui itu sebagai bare minimumnya mereka. Istilahnya kalian punya nih sertifikat 3 aja dari eh, ya tadi kita bilang pertukangan ya dari plasterer gitu. Udah kalian udah bisa tuh kerja. Syaratnya cuma sertifikat 3 aja, nggak usah jauh-jauh sampai diploma sampai S1, nggak usah. Sertifikat 3 aja punya udah bisa. Betul. Eh, lalu next. Malam Kak, kalau sebelumnya pernah ambil kelas Age Care, tapi nggak selesai, bakal bermasalah nggak ya student ke depannya? Kamu ambilnya kelas Age Care di mana nih, Philip? Di OC apa bukan? Terus kenapa nggak selesainya? Coba kamu share. Atau kamu unmute ya. Mm-mm. Sementara kita bacain yang lainnya. Oke, dari Jason. Kak, ada agent migration untuk urus visa? Tidak. Kita urusin visa student sendiri. Kita udah banyak Mantap. ngurus ratusan visa. Ya, dan Mantap. nggak cuma Australia. Oke, Iya, betul, betul. dan lulusan SMA bisa kerja ke Aussie, sekolah dulu ya sayang. Iya, betul. And then Tas- MTCA itu dapat student visa berapa tahun ya? Kalau selesai belum dapat sponsor, apakah harus pulang Indo? Iya, setelah studi sih harusnya balik dulu ya ke Indo. Biasanya kalau di atas 2 tahun itu dapat postgraduate visa ya. Postgraduate visa nanti setelah postgraduate visa baru bisa stay. Kayak gitu kan ya, Kak? Iya, betul. Jadi teman-teman bisa ambil namanya kalau di Australia itu namanya 485. Nah, 485 ini tadi eh mau dijelasin masih jam 9. Aku jelasin dikit ya. Biar teman-teman yang ada di sini lumayan dapat pemahamannya. Aku share screen ya, izin ya. Iya, aku stop share dulu. Subclass 485 Australia. Sebentar, aku share screen di sini. Nih teman-teman kan aku jarang nih nge-share, cuman kali ini nge-share lah ya, bentar ya. Screens, where is my screen? Oke, kelihatan nggak ya? Jadi di Australia Kelihatan. itu ada namanya temporary graduate visa. Temporary graduate visa itu terbagi atas 3 stream. Ada post vocational education stream, ada post higher education work stream, yang paling akhir itu ada second post higher education work stream. Kalau kalian ambil FAT, berarti kalian ngelihatnya hanya di sini. Kalau kalian study 2 tahun, syaratnya harus study 2 tahun, kalian baru bisa klaim ini sebanyak 18 bulan ya. Jadi study 2 tahun di FAT itu bisa klaim 18 bulan eligibility-nya. Nggak ada pengecualian di sini. Kamu harus di bawah 35 tahun waktu kamu apply dan kamu cuman bisa apply kalau misalnya kamu di atas usianya 35 boleh-boleh aja apply, tapi kalau kamu cuma bisa apply kalau kamu adalah eh, citizen dari Hong Kong atau UK. Itu aja. Terus udah gitu yang bawah-bawahnya ini ya punya visa 500 pastikan bawah-bawahnya. Terus tetap ada IELTS-nya ya. Terus udah gitu bawahnya ini nggak terlalu penting lah. Tapi ya kurang lebih begitu. Nah kita balik lagi. Kalau misalnya kamu ambilnya nih sekalian ya. Mumpung lagi ngejelasin di sini. Kalau ambilnya bachelor degree, maka ngelihatnya di sini, post higher education work stream. Bisa nggak dari NTCA kemudian nyambung lagi untuk bachelor degree? Bisa ambil NTCA dulu, kemudian study lagi supaya bisa visanya lebih panjang. Kamu Betul. bisa ngambil 2 sampai 3 tahun. Kalau misalnya ambilnya di regional itu bisa dapat tambahan waktu ya. Kalau bachelor degree kamu boleh apply under 35, undergrad-nya semuanya sama aturannya, tapi untuk Master of Research itu 36 tahun, bisa nggak ke Australia? Bisa-bisa aja, tapi ambil Master of Research atau ambil PhD. 35 tahun ke atas untuk bisa dapetin postgraduate visa. Kalau tetap stay di regional selama misalnya studinya di regional, kemudian tetap stay di regional selama selama ini ya, selama teman-teman
menjalankan 485-nya, kalian bisa klaim lagi second post higher education work stream gitu teman-teman. Oke, good. Oke. Let's back to questions. Beberapa pertanyaan serupa ya. Kak Alpa bisa langsung kerja ke sana. Oke. Jadi kita udah sering bahas di setiap webinar, baik itu Australia maupun negara lain. To be honest, itu akan sangat sulit. Mungkin berapa sekian ribu dibanding satu. Dan intinya kayak karena memang dari kita secara credentials itu sayang sekali itu nggak diakuin, nggak setara dengan negara-negara tersebut ya. Mungkin kita bicara negara barat seperti Australia, Kanada, US, lalu New Zealand seperti itu, UK gitu. Nah, salah satu cara yang paling ampuh kalian masuk ke sana ya jalur studi. Kenapa harus studi? Ya karena supaya kalian itu setara dari segi nanti ketika kalian di sana, lalu kalian bisa kerja dan kalian bisa bersaing dengan locals gitu. Karena mereka mau hire kalian tenaga kerja asing dari luar Australia, skill macam apa yang kalian punya yang segitu spesialnya yang mereka di sana nggak bisa temukan. Nah, Betul. kalau kalian punya skill yang luar biasa bagus banget sampai di Australia nggak ada orang yang punya seperti itu atau mereka shortage di bidang tersebut dan skillnya sesuai SOP yang mereka mau standarnya, ya mereka akan hire kalian. Karena meng-hire kalian itu nggak semudah seperti kita asal terima orang aja. Betul. Jadi selain employer harus keluarin banyak uang dari segi dokumen segala macam. Nah, what makes kalian tuh spesial? Kalau misalnya kalian tuh skillnya biasa-biasa aja gitu, apalagi belum punya pengalaman kerja atau apa. Ini kita bukan underestimate kalian, bukan mau matahin semangat kalian, tapi kalian harus tahu fakta ini. Ya, Australia itu mau nggak mau memang negara yang lebih istilah kata lebih maju ya daripada Indonesia sebagai negara berkembang. Dan otomatis mereka punya standar tersendiri yang mereka pun tidak mau asal meng-hire orang, apalagi dari negara seperti Indonesia, kan gitu. Nah, caranya gimana? Ya kalian harus masuk lewat jalur studi, menyamakan skill kalian dengan citizen ataupun permanent resident di sana, ataupun dengan para international student yang sudah punya skill sesuai dengan SOP yang mereka ajarkan gitu. Ya kan? Banyak sekali lulusan international student, mereka juga cari kerja, ya kan? Lalu buat apa meng-hire kalian gitu loh, ya kan? Dari situ makanya kita perlu study di sini. Kalau misalnya sudah ada jalur kerjasama G2G, tenaga kerja dari Indonesia ke Australia, mungkin dari dulu aku sama si Sutami udah banyak sekali salurkan orang, ya nggak sis? Itu jauh lebih mudah kalau misalnya ada seperti itu. Tapi kenyataannya nggak seperti itu ya. Jadi kalau di luar sana kalian temui, bisa ini, bisa itu, oh ya nanti diberangkatkan, apalagi mungkin, sorry ya, dengan visa turis kalian bisa kerja, oh sorry, that must be a scam. Ya, Iya. scammer banget. Dan sis Utami udah kenyang banget dapat keluhan Too good to be scam true gitu. itu. Ya ampun scam itu kalian bisa keluar duit sampai ratusan juta kalian nggak diberangkatin atau kalian diberangkatin and then ilegal seperti itu ya. Terus kalian bisa masuk jalur ini dengan dana sekian gitu. Kenapa kalian mesti pilih jalur yang istilah Ilegal. kata nggak iya nggak bener gitu loh. Kan? Jadi begitu ya teman-teman bisa dimengerti kenapa nggak bisa langsung kerja. Oke, Em, untuk website NTCA apa ya? Beberapa nanyain. Bisa aku share di kolom ini ya. Iya, di chat ya. Siap. Oke, aku tertarik di kitchen. Kakak sekarang kerja di kitchen aged care dan hotel. Dan sekarang tertarik mau naik level ke cook atau chef. BTW aku WHV dan tertarik apply onshore. Makasih. Oke, Philip, boleh gas ya? Kamu boleh gas hubungin kita untuk dibantu apply. Itu gampang, tenang ya. Untuk visa juga cepat banget keluar. Kemarin-kemarin kita banyak juga kasih onshore. Aku And udah then, share website-nya di kolom chat ya, oke, teman-teman. oke, thank you sis. And then aku umur 30 tahun, S1 civil engineer. Ingin ngambil jurusan carpenter atau yang lain yang menyangkut background aku, Kak, yang banyak dicari di list occupation Aussie. Aku pernah kerja di kontraktor dan pernah jadi arsitek. Nah, ini any suggestion kah? Dari civil engineer tapi S1. Wah, Berat juga ya? berat soalnya kita ininya cuman diploma dan sertifikat trik.
Takutnya yaitu tadi takut di refuse aja visanya sih karena Kamu downgrade. ambil S2 aja. Iya, ambil master Di langsung boleh. Sama kamu ambil S2 ya, nanti boleh Langsung, hubungi iya. kita. Kita arahkan ke uni yang tepat untuk kamu. Banyak kok uni yang juga affordable ya untuk sekarang Betul, ini. betul. Mm-mm. Karena sekolah di Aussie nggak semahal dulu ya teman-teman. Dulu Benar. mah MM-an. Pemerintah Australia itu duitnya banyak, nggak perlu sumbangan lagi. Yes. Jangan Ya, nyumbang, jangan nyumbang. Jangan nyumbang ya. Kalau kita bilang kalian nanti donasi, donasi beneran. Jadi memang ya seperti itu rulesnya. Ada rulesnya. Lia, Kak, jika sudah lulus tadi dan kerja di sana, apakah bisa ajak istri juga tinggal di sana? Bisa, bahkan ketika kamu sudah ada ya kerja ya, masuk visa kerja bisa kok. Ketika study juga memungkinkan ketika kamu bisa sponsorin mereka ya, kayak dari segi finance segala macem. Oke, nah itu bisa juga dicoba. Oke, asik gaspol ngeng. Iya dong, gaspol ya Philip ya. Ditunggu application kamu nih ya kan, terutama yang WHV, WHV nih gas yuk ya kan. iya. Proses mudah dan cepat. Oke, any questions yang mau langsung raise hands mungkin? Karena aku udah bacain semua chat kayaknya ini. Sebagian Mm-mm. udah aku jawab soalnya. Ada lagi? Untuk biaya studinya tuh Kak, berapa Ada lagi Kak? chat. Tadi nggak menyimak nih dia nih. Sama untuk studinya itu berapa tahun? Untuk course apa dulu nih? Macam-macam soalnya. Tapi rata-rata mungkin Beragam. 2 sampai 2,5 tahun ya. Betul. Itu sampai 3 tahun lah paling lama. 2 sampai 3 tahun ya. Oke. Iya. Dia study tadi macam-macam ya. Ada yang 12.000 setahun. Dan bisa dicicil per bulan. Atau per 1 term juga bisa. Oke Mia, silakan. Selamat malam semuanya. Izin bertanya, maaf ya, langsung aja biar Silakan. langsung sharing seperti itu. Saya Boleh. Mia, umur saya sekarang mungkin udah termasuk eh, itu Meja. ya 37, udah udah berumur seperti itu. Apakah masih bisa bekerja atau sambil studi juga? Dan eh, ini untuk studi aja ya, apakah ada juga opsi yang lain seperti itu? Ini saya tertarik, cuman di posisi ini saya masih belum terlalu paham tentang studi, apa sih tentang Australia, ataupun katanya kan tadi ada negara juga yang lain. Mohon himbauannya, eh, kira-kira option apa yang sesuai dengan umur saya seperti itu. Kebetulan sekarang saya lagi standby di Taiwan ya. Sebelumnya saya di Korea juga. Nah, sekarang saya mungkin agak Di Taiwan tertarik. as caregiver? Iya, sekarang aku Oke, caregiver. habis ini kontak saya atau Martini nanti ke UK ya. Di UK ada sekolah adult camp, 6 bulan study, 3 bulan magang, habis itu Ya, langsung salurin kerja. Oh, ya. berarti langsung pulang lagi? Apa? Bukan. Jadi itu dari sponsor UK akan meng-hire. Jadi itu ada program kerjasama pemerintah UK sama si pihak institusi ini. Jadi Sekolah Oh, disupport ya, ya. sekolah ya Nanti sis, nanti ya. nanti ya. Ha-ha. Nanti kamu untuk hubungin kita aja. oh, Mm-mm. boleh, boleh. Maaf Thank sebelumnya ya. you. Oke. Oke, oke. And then tadi apa nih? Ci, kalau kita mau cicil tuition fee itu per term kah? Dan kalau iya per term bisa cicil berapa persen? Bisa per bulan bahkan. Itu Tadi per kan udah bulan. dibilang. 1 bulannya tuh nggak sampai Iya. $1.000 loh. Ada yang cuma 900. Ya Betul, tergantung betul, betul. tergantung bidangnya apa. Ya, Benar, Tiffany. benar. Heeh. Oke, Eropa saja atau Asia seperti Jepang? Ada Jepang ya. Aku ada juga Jepang. Nanti kontak aja. And then, um, apakah dengan NTCA bisa salah satu jalur untuk dapatkan PR di kemudian hari? Poin yang bagus untuk dipertimbangkan. Bisa Bisa, dong. bisa banget. Justru justru aku sama Sis Utami itu kita selalu sharing program yang benar-benar in demand and then Betul, future career oke di sana serta berpeluang untuk dapatkan PR. Ya, betul. kita nggak mungkin share program yang nggak ada istilah kata chance-nya, ya. Mm-mm. Jadi ini bahkan udah dikelompokkan menjadi tadi beberapa skills yang dicari-cari, ya kan? Ya, Yang lagi hot, ya nggak sis? betul, benar, benar, benar. Yes, oke. Lalu
Siapa lagi yang mau nanya? Ada yang mau resens? Hmm. Atau lanjut tanya apa? Atau sis, kamu mau ada tambahin apa nggak sis Utami? Aku senang banget nih teman-teman aktif pada nanya ya. Jadi Iya. teman-teman, Australia ini adalah sesuatu yang sebenarnya banyak orang punya mimpi mau ke Australia. Kerja ke Australia itu masih sangat terbuka untuk teman-teman, tapi teman-teman harus punya kualifikasi Australia. Mereka jauh lebih menerima apabila kalian punya kualifikasinya. Kalau kalian nggak punya kualifikasinya, akan sangat sulit untuk menembus pasarnya. Ya, jadi marketnya itu sekarang tough banget karena di sana ada teman-teman yang working holiday visa. Tentu mereka jauh lebih siap dengan pengalaman kerja yang mereka punya. Ada teman-teman juga yang dari jalur students dan itu bukan hanya dari Indonesia. So, kita bersaing dengan pasar global. Nah, untuk teman-teman yang usianya jauh lebih banyak, aku seperti tadi udah sampaikan bolak-balik sama Martini bareng-bareng ya. Sis Anissa juga agree with that. Bahwa kalau kalian mau nyoba lagi ke Australia itu sama dengan donasi. Jadi jangan dulu, jangan ngotot. Kalau misalnya usianya sudah nggak masuk, sekarang Australia lagi ketat-ketatnya, Indonesia ada di level 2, kita butuh IELTS minimal 6, dan itu harus, itu adalah sesuatu yang nggak bisa dilanggar. Kita butuh rekening koran, jumlahnya juga nggak sedikit, 500 jutaan, kurang lebihnya teman-teman, selama 3 bulan berturut-turut. Jadi, kalau kalian tetap mau ke Australia, ini sesuatu yang mesti benar-benar dipersiapkan. Ya, saya dan Martini dan juga Sis Ayumi, Anissa akan bersedia willing to help. Ya, kalian mendampingi kalian dalam setiap sesinya. Misalnya kalian mau daftar, kalian habis daftar, habis bayar nanti masuk visa, dan tidak ada uang yang disetorkan ke kami ya. Semua uang akan Betul. disetorkan langsung ke university ya. Begitu Ya, teman-teman. dan juga nggak ada fee untuk dibantu masuk ke kampus ya. Ya, Betul. Nggak itu ada Nggak ada, uang. gratis ya. nggak Iya ada benar. fee keagenan, teman-teman. Jadi kita bantu kalian for free nih untuk dibantu dapetin offer letternya. Betul. Iya, oke. And then OOT sedikit, major business NTCA itu juga serti atau bachelor ya? Eh, kalau untuk bisnisnya itu kita ada 3 package. Itu kita yang package pertama tuh kita diploma, advance diploma. Terus yang package kedua itu kita graduate diploma of management, gitu. Untuk yang package tiganya itu digabung semua, ada diploma, advance diploma, sama graduate diploma, gitu. Jadi nggak certificate, tapi kita langsung diploma, advance diploma, dan graduate diploma, gitu. Oke. And then Tama, apakah di jurusan konstruksi ini dapat bekerja di Vivo? Vivo itu apa? Vivo pom bensin? Bukan ya? Bukan kayaknya. Sis Utami, tahu nggak kamu? Pernah dengar nggak? Vivo. Mungkin Vi- Tama bisa bantu jelasin kah? Indian for Philips 500 juta dana mengendap 3 bulan itu di luar biaya sekolah, visa, dan lain-lain ya, Kak. Jadi Itu gini, ya, kamu tergantung kalau kamu ada jadi gini, itu biaya mengendap itu kan diambilin dari tuition fee 1 tahun plus tuition fee selesai sama cost of living. Nah, kalau kamu udah deposit itu nanti akan dikurangin dari deposit yang kamu bayarkan ke kampus tuh ada juga. Nah, kalau visa belum visa ya dan lain-lain sudah termasuk ya. Jadi kayak itu tuh untuk uang pengendap pembuktian bahwa kamu di sana itu ada kestabilan ekonomi gitu loh. Sehingga kan kamu nanti nggak dinilai mau ilegal kerja atau mau overtime kerja atau cuma sekedar daftar sekolah and then kamu putus sekolah di sana jadi pekerja ilegal kayak gitu loh. Jadi kenapa mereka pengen lihat kestabilan dana kalian tuh karena hal tersebut gitu. Oh, first in first out pertambangan mining. mining ha. Oh, tadi pertanyaannya kerja di Vivo ya, konstruksi. Kalau di konstruksi kita enggak, Vivo itu lebih bukan first in, ininya first out ya, tapi fly in, Fly in fly fly out. fly out ya. in, ya Hmm. fly Iya, in, fly kalau out. misalnya dia pakai mobil, dia bilangnya Dido, drive in, drive out. Oh, oke oke. Lucu ya. Eh, Karena kan lokasinya biasanya areanya remote, sehingga banyak pekerja yang diberikan fasilitas
kamu boleh kan selama tinggal di tambang itu kan mereka difasilitasin hotel apa Mm-mm. segala macem ya, eh, tempat tinggal lah ya, tempat tinggal makan segala macem. Nah itu banyak banget kerjaan. Jadi mulai dari hospitality-nya, kemudian orangnya juga itu ada banyak pekerjaan. Nah, eh, untuk mereka yang nggak mau balik, kan mereka biasa 3 minggu masuk, 2 minggu libur. Nah untuk mereka yang Oh, nggak mau balik, mereka boleh misalnya kayak nginep di Melbourne apa segala macam difasilitasi. Nah itu drive in, drive out, dia keluar ke kota lah. Tapi kalau oke. misalnya dia harus terbang, misalnya kayak dia tinggalnya di Indo, ya dia ditiketin di pesawat. Oh gitu. Oh, ada ICLC. Ya, tapi untuk NTCA sendiri, construction-nya itu masih kalau lulus itu jadinya lebih ke builder gitu, belum ada ke mining pathway-nya. Tapi mungkin Eagle, apa Kak Utami sama Kak Martini pasti punya uh, college atau Carpenter biasanya nggak masuk ke sana karena ini kan enggak carpenter, ya? plasterer, iya masuknya ke industri Iya, pembangunan. mm-mm, Kalau di betul-betul. mining itu kalau kalian kerjanya di welder, bisa dari NTCA bantu tapi di sisi hospitality-nya. Oh iya, 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 iya. Benar-benar. Oke, next. Kak, jadi kita kalau udah grab nih, kita ada chance buat living di sana for a while kan untuk kerja harus langsung balik Indo. Bisa dong, kan kamu dapat visa yang 485 tadi. Iya, bisa Ya sambil kan? kerja. Jadi kuliahnya itu, oh ya, aku mau nambahin, sorry sebelumnya kelewatan. Untuk NTCA sendiri itu studinya itu dalam seminggu itu cuma 2 kali. Di weekdays dan di weekend. Sisanya kalian itu part-time, alias kerja part-time gitu. Jadi nggak perlu nunggu lulus untuk baru bisa kerja, tapi selama kalian studi itu kalian bisa part-time. Yang pastinya part-time itu sendiri salary-nya lebih tinggi daripada kerja full time awal di Indonesia gitu sih. Oh, udah pasti jauh lah. Iya, Justru orang mau kau sih karena itu kerja iya, part-time aja udah menggiurkan ya. banget sih gitu. Bisa buat hidup, bisa buat bayar sekolah di NTCA. NTVA, benar, betul banget. Oke, jadi nggak langsung balik Indo dan bisa Ya, kamu berpeluang untuk proses PR ya, ya, tergantung programnya. Mm. betul. Kak, aku izin save kontak. Iya, boleh. Aku tadi udah share di atas. Coba kamu scroll ya. Cari-cari di atas nih. Oke. Mm-mm. Jadi, nah, ada pertanyaan lain kah yang mau ditanyain? Mungkin mau langsung tanya sama kita-kita. Boleh langsung unmute aja. Iya. Mm-mm. Kita nggak gigit kok ya. Iya, Jadi jangan ragu dong kalau mau tanya langsung ngobrol lah, ya kan? betul-betul. Malu Hmm, bertanya sesat di jalan ya. iya. Tapi Oke. kerja di Australia itu sebenarnya benar-benar menggiurkan dan NTCA ini adalah salah satu partner university kami, salah satu yang terbaik ya teman-teman ya. Jadi kita udah sending beberapa orang ke NTCA dan aku cuma mau bilang sama kalian bahwa jurusannya itu nggak cuma 3 ini sebenarnya. Eh, ini kan kita cuma bahas baking, koki ya, Cooking, ya, cookery sama commercial cookery sama eh, carpentry ya, diploma in construction dan lain-lain. Nah, jurusannya itu sebenarnya ada IT, ada business juga di luar itu dan juga ada hospitality. Kenapa nggak dibahas? Karena sebenarnya yang lagi in demand tuh 3 ini dan inilah yang punya masa depan lebih panjang ya. Karena kalau misalnya di betul. sih kalian mesti benar-benar kayak jadi tukang di Australia. Iya kan mikir ya pasti kan kalau di Indonesia jadi tukang tuh kan ih horor banget, kerja lu apa, kenalan dulu nih tukang gitu kan nggak lucu kan. Tapi kalau di Australia jadi tukang itu keren. Kenapa? Tadi satu, Betul. dia digaji mulai entry levelnya itu starting dari 76.000. Yang kedua, PR-nya cuma butuh 65 poin. Jadi kalau misalnya kalian selesai studi, kemudian kalian ambil 485, IELTS kalian memenuhi syarat, kemudian kalian nggak dapat sponsor, kalian mau langsung ngajuin PR, dan kalian misalnya ada di regional, kalian meet ya, 65 tuh nggak terlalu sulit, teman-teman.
Betul. Sementara posisi lainnya untuk permanent resident ya, kalau kita cerita 189, 190, itu kan ada main poin-poinan. Kalau kita cerita koki, koki itu udah 85 apa 80, iya kan? Iya, Nurse juga itu udah di atas-atas itu. Jadi yang benar-benar pure 65 ya construction, tukang. Setelah PR, bukan. kalian mau belajar apa aja, Australia sangat-sangat terbuka. Betul. Nah, ini tadi udah dijawab ya, Kak. Jika tidak dapat sponsor visa, bisa Kak apply PR dengan poin. Kalau kamu ambil diploma in construction dengan ada tambahan carpentry ataupun plasterer, yes, itu bisa. Iya, poinnya Koki udah jauh lebih tinggi ya, tapi Tinggi. eh, tukang itu benar-benar pure cuma 65 doang. Jadi kalau misalnya kayak eh, 65 bahasa Inggris bagus, IELTS-nya dinaikin, terus udah gitu kalian punya sertifikasinya, punya pendidikan di Australia, udah harusnya mid. Benar. Ya, biaya konsultasi ke kakaknya berapa biaya Mika Ramos? Teman-teman, konsultasi ke kami berbayar untuk kalian ngomongin cut dan root. Tapi kalau kalian ngobrol sama kita untuk Kak, saya mau daftar studi, ya udah kita bantu daftarin itu gratis. Cuman kalau misalnya kalian bilang, Kak, saya mau dong dipikirin dong, saya mau pindah ke Australia, mau bawa anak, mau bawa istri, keahlian saya ini, ke umur saya segini, terus saya minta dipetain tuh gimana-gimana. Kan kami juga harus mikir ya, jadi minta charge teman-teman. Tapi nggak mahal, 500.000 aja. Nanti setelah Betul. sesi masih bisa tanya-tanya by WhatsApp. Kalaupun hasilnya misalnya, kamu nih nggak eligible nih dengan profile sekian nih, kamu nggak eligible untuk langsung nembak. Berarti kamu harus ada jalannya muter. Atau ini kayaknya profil kamu udah cukup kuat untuk lamar kerja, udah lamar aja. Aku dampingin, bla 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 gitu modelnya. Betul. Udah Betul. trusted banget. Eagle ini sangat-sangat trusted. Oke banget. Jalurnya udah mantap. Kalau menurut aku sih yang mau konsul langsung konsul aja, nggak usah pakai ragu. Ini di endorse sama Yuni nih. Palingnya. Oke, kita Oke, kalau nggak ada next pertanyaan mungkin kita bisa tutup closing statement. boleh Boleh. dari Sis Anissa dulu. Boleh, untuk teman-teman yang udah hadir, tadi aku lihat mungkin sekitar hampir 70 teman-teman, tapi untuk yang masih bertahan di sini dan masih tetap nyimak, semoga ilmunya bermanfaat. Dan kalau misalnya saran aku adalah banyak-banyak ngulik informasi, jangan cari yang jalur paling mudah, tapi jalur yang paling benar gitu ya, yang paling tepat, eh, yaitu ya langsung aja ke agent, salah satunya ke Eagle Overseas. Dan eh, ya terima kasih sih atas waktunya, semoga sehat selalu dan dimudahkan jalannya menuju ke luar negeri. Sip, Terima mantap. Oke, kasih. Sis Oke, Utami, teman your oke, turn. teman-teman. Tadi saya udah bicara banyak mengenai Australia dan saya yakin ada banyak teman-teman yang mimpinya masih ke Australia meskipun saya dan Martini selalu bilang Australia nggak mudah lagi loh. Australia sudah jauh lebih kompetitif, tapi tetap ada banyak uni yang bisa bantu kalian. Ya, salah satunya tadi NTCA, kita ambil kesimpulan sedikit ya di sini ya. Jadi eh, yang in demand itu di saat ini yang in demand itu tetaplah sesuatu. Kalian kalau mau mikir ini in demand apa enggak, kalau carpenter, pembangunan dan lain-lain itu karena Australia sedang membangun gila-gilaan. Jadi kebutuhannya di situ lagi sangat besar. Pagi ini ketika promotion ini naik, saya dapat WhatsApp itu dari salah satu yang sudah di Australia under visa 400. Visa 400 itu mudah banget, tapi dia mau nerusinya dengan study. Kenapa? Karena dia ngerasa study itu umurnya bisa lebih panjang. Kalau visa 400 kan cuma kerja 3 bulan Oh, dan bisa perpanjang cuma sampai 6 bulan maksimalnya ya. Yang kedua, koki dan bakery itu adalah sesuatu yang pasti sustain ke depannya karena selama orang masih butuh makan mereka masih akan cari tenaga ahlinya ya. Saya betul. dan Martini di sini siap bantu kalian. Oke. Oke, aku pun tak tak lain seperti Sis Utami ya, kurang lebih ya. Karena jadi ini memang Aussie udah banyak istilah kata perubahan imigrasi, tapi tetap masih ada sejumlah program yang menarik dan juga berpeluang ya untuk kedepannya gitu. Dan kita punya banyak programnya juga. Dan untuk
yang tidak eligible untuk ke Australia, jangan sedih teman-teman. Sekali lagi kita punya pathway ke negara-negara lain yang juga sama-sama oke gitu loh. Nggak harus kalian tuh stuck di Australia aja. Kalau memang kalian memang tidak sesuai dengan persyaratannya dari Australia, maka masa memaksa gitu loh. Daripada kalian habiskan waktu untuk hal yang tahu udah pasti nggak bisa, mendingan kalian cari peluang di negara lain gitu Betul. kan. Negara itu luas ya, dunia luas, nggak cuma Australia Luas. aja gitu, jangan stuck di Aussie, oke. Jadi nanti boleh kontak kita, boleh kita ngobrol-ngobrol, oke. And kita juga masih punya webinar berikutnya ya, sis, besok dan juga besoknya lagi. Kalau nggak salah sampai tanggal 18 ya untuk Australian ini. Dan stay tune to our social medias, di pengumumannya selalu ada di situ. And thank you guys for joining. Thank you Sis Anissa, thank you Sis Thank you. Utami. Thank you I'll see you banget again tomorrow kakak-kakak. guys. Okay, Bye. bye. Bye-bye.